Oke. Oke, sudah terekam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kita bertemu lagi pada siang hari ini pada kegiatan PJJ Multimedia Pembelajaran dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Alhamdulillah kali ini kita sudah berkumpul partisipan sebanyak 26 dari 26 dikurangi saya, Mas Silman, dan mungkin Bu Yunita ya, berarti kira-kira sejumlah 24 ya, 24. Masih kurang sekitar 6 ya Mas ya? 6 atau mungkin 16. Ini tergantung 30 atau 40. Di SIM Diklat masih tertulis tuh 32, 30. Oh, 33, 32. Oh, 33. 33. Ini Ya, yang di Zoom baru sekitar 24. 25, 25. 25 karena Bu Yunita belum masuk. Belum berarti cuma Nah, 25. banyak Nggih. 25, nggih. Nanti Nggih. saya list coba nanti Ya, kami itu. nggih, sambil mengikuti karena ini mungkin masih adaptasi ya. Nggih. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan bersama. Jadi kami akan membersamai Bapak Ibu dari mulai tanggal 1 November sampai tanggal 14 November 2023. Nah, untuk itu tentu saja senantiasa kita memang harus bersyukur bahwa kita memiliki kesempatan seperti ini, meskipun tidak di Balai Diklat, tapi kita tetap bertemu secara online. Ya, sehingga tidak lupa, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberi kesempatan, kemudian kesehatan dan juga kemampuan, kemauan, dan nanti endingnya adalah meningkatnya kemampuan pada kompetensi multimedia Bapak Ibu, khususnya nanti diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, untuk kali ini kita akan diskusi tentang building learning commitment, dan insya Allah karena ini wajah-wajahnya itu bukan wajah baru semua ya ini kayaknya. Ini sudah pernah mengikuti diklat semuanya ya Bapak Ibu di Balai Diklat? Belum, saya belum. Belum, Pak Panji Ahmad dari Belum. MAN 2 Kulon Progo? Ya, Oh, belum pernah ya? Tapi belum. kalau Saya juga PDWK belum. sudah ya? PDWK? Eh, dulu pas latsar. Oh, Latsar. Oh, baru ya? Iya. Termasuknya. Oh, nggih. Yang belum lagi siapa? Saya Bu belum. Bu Tik. Oh, Bu Ida Ya, Hamidah. nggih, nggih, Tiknya baru. apa, Bu? Saya ini kebetulan maaf kan baru PPG jadi belum tak ganti. Saya masih PPG Bu. Jadi itu itunya masih tik apa Oh, ya, ya, enggak gitu. apa-apa. Dari mana, Bu Dari Ida? MTS Negeri Batang Bu baru. Oh, Batang. Nggih. Nggih, nggih. Baru ya? Nggih, karena baru P3K kemarin Bu. Nggih, nggih. Nggih. Yang belum pernah lagi siapa? Bu Nurjana Sukoharjo. Dari MI, MTS, MA? Oh, tidak terdengar ya. Bu Nur padahal sudah unmute ya. Nggih. Saya Bu, belum Bu. Oh ya, Bu. Bu sinten nggih, Bu Nur? Oh, Bu Desi yang ngacung. Nggih. Bu Desi juga belum pernah dibuka. Heeh. Belum pernah. Ya, alhamdulillah. Berarti ini tidak terlalu banyak juga ini yang sudah pernah di Balai Diklat ya. Ya, enggak apa-apa. Ini mudah-mudahan awalan di akhir tahun 2023, siapa tahu besok Bapak Ibu di tahun 2024 itu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti yang secara offline. Ya, offline itu entah reguler ataupun PDWK. Nah, itu nih Bapak Ibu. Kita akan masuk ke materi dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, izin untuk share screen dulu. Ya. Nah,
Kali ini kita akan mengikuti pembelajaran yaitu Building Learning Commitment. Ya, ini perkenalan Bapak Ibu yang sudah sering ketemu saya, ini beberapa wajah ada ya. Itu dulu saya sebagai guru, seperti Bapak Ibu juga di Aliyah, yaitu di Man Magelang, kemudian Man Kota, jadi Man Kabupaten dan Kota Magelang, kemudian SMA Taman Madya Magelang juga, dan juga MA Yajri Payaman. Jadi tidak terlalu beda jauh dengan Bapak Ibu semua. Jadi latar belakang saya juga guru, hanya itu guru biologi. Kemudian ini beberapa pengalaman saja. Kemudian alamat rumah saya itu di Magelang, yaitu di Gadingan, RT 2, RW 6, Bojong, Mungkit, Kabupaten Magelang. Nah, itu agak dekat dengan Borobudur. Ya, Bapak Ibu kalau ke sana mungkin bisa pinara. Nah, apa yang akan kita peroleh pada saat kita melakukan BLC? Itu yang pertama tentu karena kita itu kan belum kenal ya di kelas kita anggap ini adalah kelas, itu kita belum saling kenal. Ya, pertama berarti harapannya adalah mengenal diri sendiri, kemudian mengenal teman peserta di sini, kemudian mengenal panitia. Nah, panitia kan sudah diperkenalkan ya. Tentu juga mengenal WI-nya, tadi juga sudah diperkenalkan. Kemudian mengenal lingkungan belajarnya. Jadi mengenalnya itu tidak hanya mengenal orangnya, tapi juga mengenal lingkungan belajarnya. Nah, kemudian apalagi yang diharapkan yaitu mampu menjalin komunikasi yang baik. Ya. Kemudian membangun komitmen. Ya, nanti dalam kelas kita akan membangun komitmen bersama. Kemudian membentuk organisasi kelas. Nah, apa antara lain yaitu kontrak belajar, komitmen pembelajaran, dan organisasi kelas. Kemudian untuk target BLC, selain perkenalan yang tadi, itu harapan kita adalah Bapak Ibu mampu ini edit profil dan foto WA. Nah, maksudnya apa? Bapak Ibu itu sering menggunakan WA, akan tetapi WA-nya itu tidak ada namanya. Ya, tidak ada namanya, atau bahkan fotonya itu adalah foto putranya atau suaminya. Biasanya yang masang foto suami, pasang foto pasangan itu adalah istri-istri ini. Halo istri-istri. Nanti jangan lupa fotonya foto diri sendiri ya. Nah, apalagi nanti fotonya itu mungkin foto baby. Biasanya kalau keluarga muda itu kan punya baby, kemudian ya pasangannya. Nah, fotonya kemudian itu foto keluarga. Nah, harapannya nanti untuk kegiatan PJJ kira-kira 15 hari itu foto profil WA adalah foto pribadi. Begitu ya Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, edit profil akun LMS. Nah, LMS itu yang mana? LMS itu adalah sistem Learning Management System di Bali Diklat dengan nama blc.bdksemarang.net. Tuh, nanti kita akan melakukan edit entah fotonya ya, entah namanya itu. Kemudian yang ketiga, edit nama Zoom. Jadi Bapak Ibu ketika nanti mengikuti Zoom, harapannya itu ada nama pribadi dan madrasah asal. Misalnya seperti Bu Desi, oh kok hilang Juran. Bu siapa nih? Kintavani Tessa Olivia. Ini jelas masih muda banget ini namanya. Nah, misalnya Bu Kintavani ini kan namanya sudah oke. Nah, nanti diedit sehingga Kintavani Tessa Olivia underscore. Dari mana Bu? Bu Kinta? Dari Pemalang. Oh ya, nanti underscore Man Pemalang. Gitu ya. Contoh Bu Israwiyah. Nah, ini dari MI Kali Putih Kebumen. Nah, misalnya seperti itu.
ya. Oke. Kemudian yang keempat nanti kita akan berkenalan. Kemudian membentuk kepengurusan kelas dan membentuk komitmen, harapan, kemudian juga aturan. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu bisa memahami PJJ dan saya yakin Bapak Ibu sudah melaksanakan PJJ khususnya ketika tahun kemarin di mana ada COVID dan kita mungkin hampir 100% pembelajaran dilaksanakan menggunakan belajar jarak jauh ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu karakteristiknya adalah tutor dan peserta itu tidak berada dalam satu tempat. Kemudian pembelajaran menggunakan media informasi dan komunikasi. Kemudian menekankan pada belajar mandiri, kemudian adanya fleksibilitas pembelajaran. Menurut Bapak Ibu, ada lagi tidak karakteristik PJJ itu? Mesti ada ya, karena ini hanya beberapa. Misalnya apalagi karakteristik dari PJJ, pelatihan jarak jauh atau BJJ, belajar jarak jauh. Mungkin ada yang ingin menjawab, Bapak Ibu, silakan. Sambil selama pembelajaran, kita akan mencermati dari aktivitas Bapak Ibu, sehingga nanti ketika kita meminta untuk menentukan siapa ketuanya, Bapak Ibu sudah otomatis kenal. Karena nanti yang berbicara nanti juga harus perkenalan. Monggo, kira-kira karakteristik PJJ itu apa? Selain yang sudah dituliskan ini. Ada? Mengenal teknologi komunikasi. Ya, Pak Panji Ahmad Ghazali, Mandua Kulon Progo. Mengenal apa tadi Pak? Teknologi komunikasi, ya informasi. Ya, betul. Karena apa? Ketika kita memakai BJJ atau PJJ, itu otomatis nanti kita akan tertantang untuk lebih mengenal macam-macam entah aplikasi, ya. Misalnya kalau zaman kemarin itu saya punya langganan penjahit itu bercerita, wah Bu, HP saya itu sekarang full. Loh, full kenapa? Saya pasang itu HP itu dengan aplikasi berbagai macam. Loh kok bisa gitu? Kenapa? Karena anak saya itu sedang belajar jarak jauh ya, online ya, belajar online. Nah terus hubungannya apa? Lah itu Bu, jadi guru-guru itu memakai aplikasi yang berbeda-beda. Misalnya Pak Panji memakai Zoom, kemudian Bu Tessa menggunakan Google Classroom, kemudian misalnya Bu Nisa itu pakai misalnya apa lagi? Webex ya, ada ya? Itu misalnya. Nah, artinya apa? Dari orang tua itu makin mengenal teknologi dan informasi. Nah, kalau orang tua saja kok jadi 3 aplikasi untuk tatap muka secara online, berarti gurunya seharusnya menjadi lebih mampu lagi. Misalnya seperti itu. Nah, anak-anaknya juga iya. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Pak Panji, bahwa dengan belajar jarak jauh atau pelatihan jarak jauh itu menyebabkan makin mengenal beraneka ragam teknologi informasi dan komunikasi. Pak Panji Ahmad Ghazali. Oke, yang lain lagi, monggo. Waktunya fleksibel, Bu. Sinten niki? Bu Ida. Bu Ida. Oh ya, Bu Ida Waktunya dari mana? MTS Negeri Batang. Oke, sambil perkenalan nih nggih. Waktunya fleksibel, betul sekali. Waktunya fleksibel selama gurunya tidak membatasi ya. Karena kadang-kadang juga gurunya memang membatasi, yaitu misalnya mulai bisa mengirim kapan, kemudian tertutupnya kapan, bisa di-download kapan, misalnya seperti itu. Ya, Bu Ida Hamidah. Kalau Pak Ahmad ngajar apa? Pak Panji? Sejarah. Kalau Bu Ida? Informatika, Bu. Wah, ini sudah pakarnya ini. Terus ada lagi Bapak Ibu, karakteristik PJJ itu? Komunikasi berlaku 2 arah. Oke. Sambil perkenalan, Bu.
Ya, namanya siapa? Meskipun di sini sudah ada. Monggo. Ini tuh Bu Nani atau Bu Yustin ini? Bu Nani ya. Jadi tadi yang sedang tawar-menawar belanja itu temannya Bu Justina ya. Oke, Bu Nani dulu, monggo. Meskipun tutor dan peserta didik berada dalam satu tempat dan online, tetapi komunikasi tetap dua arah dari pihak WI kepada peserta dan peserta juga terhadap WI. Oke, ya bagus ini. Artinya ini adalah yang dilaksanakan secara live ya, itu bisa berlaku dua arah. Oke, Bu Nani aslinya dari Mandua Wonosobo? Iya, Mandua Wonosobo, oh ya ya. Ngajar apa Bu Nani? matematika. Matematika. Wonosobo itu yang dekat terminal itu atau yang Bukan, jauh itu? yang arah ke Dieng, yang arah Oh ke ya. Dieng. Ya. Bu biologinya Bu Sri Hayati atau sintennya? Iya, betul, Bu Sri Haryati. Iya, betul. Guru saya itu, Bu. Oh. Oke, nanti salam. Ya, insya Allah. Ngobrolnya nanti. Sekarang salam Ya. dulu aja. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, saya Isneni Salim Ya, Bu. dari Demak. Oh ya, Bu Isnaini Salim dari- ini nanti dulu. Halo, Ya, oke Pak Isnaini Salim Ya, dari MTS dari Demak. Oke, proses Coba, Pak. pendidikan seperti proses dalam industri. ya. Ada pembagian peran. Mm-mm. Ada yang manajemen, ada yang menyiapkan untuk pembelajaran, Mm, ada yang menjadi peserta, ya, dan lain sebagainya. oke. Ini ya karakteristik PJJ ya. Oke, Nggih, baik. Itu berarti menyeluruh ya sudah Nggih. membahas PJJ secara menyeluruh bahwa ada yang berlaku sebagai manajer, kemudian nanti penyiap bahan-bahannya, oke. kemudian itu nanti siapa yang jadi gurunya. Wah, itu Iya. sudah bagus banget itu, Pak. Karena kalau yang dibahas Pak Isnani itu berarti kan tiap bagian itu memiliki tugas fungsinya masing-masing ya. Tupoksinya, ya. Oke, tupoksinya bagus ini. Ini. Di tempat Pak Isnani sudah berlaku seperti itu? Untuk PJJ, Ya, dulu waktu pandemi memang kita Mhm. pernah melaksanakan. ya. Meskipun karena kita juga di desa, jadi ketersediaan sarana juga terbatas, kemudian latar belakang murid yang juga di Aneka pesantren ragam, jadi nggih. dilarang membawa HP. HP, sehingga nggih, memang kemarin dilaksanakan, cuman yang di pesantren itu kita tetap mengadakan Offline. tatap muka, Oh, nggih. cuma terbatas. Ya. Karena rata-rata kan ada yang pesantren, ada yang tidak di pesantren. Kalau di pesantren kita pakai yang PJJ. Meskipun hanya dengan cara hanya guru mungkin baru satu arah, artinya guru baru menerangkan, suruh mendengarkan itu saja. Nanti besok dikirim tugasnya. Belum sempat untuk yang apa ya interaktif seperti Interaktif ini. ya. Interaktif. Live streaming gitu nggih. Ya. Nggih. Ya, matur nuwun, Pak Isna ini. Ngajar apa Nggih. Pak Isna ini? Matematika. Oh, matematika. Oke. Nggih. Nggih, terima kasih. Gitu. Nggih, mangga Terima kasih Bu juga. Arti. Yang ini ya Bu ya, karakteristik PJJ yang terpenting tergantung sama kestabilan jaringan sih Bu. Itu ya kestabilan jaringan berarti kestabilan data juga ya. Artinya butuh kuota Bu. Ya, butuh penghidupan, butuh kuota. Ya. Itu pasti ya, karena PJJ ya, betul. Itu semuanya tergantung itu, betul. PJJ. Pelatihan jarak jauh, meskipun sebetulnya PJJ kalau konsep yang dulu itu bisa saja tanpa jaringan internet. Ya, pelatihan jarak jauh itu bisa dilaksanakan secara itu memakai buku modul itu loh. Ya, yang dulu zaman dulu. Baik, tapi kalau sekarang kan jarangnya ini yang sedang ngobrol asik sekali mana? Oh, coba Bu Yustini sekarang di unmute, di mute. Bentar Bu, saya cuma pakai HP. Nah, Bun.
Oke, cukup nggak? Yang ini saya pikir untuk karakteristik PJJ itu Bapak Ibu berbasiskan pengalaman itu memang apa yang disampaikan itu tepat semuanya. Dan karena PJJ zaman sekarang itu kan berbasis internet, maka betul sekali bahwa lancar tidaknya PJJ tergantung dari satu daerahnya. Ya mungkin daerahnya itu ada yang memang susah dijangkau oleh internet, kemudian juga ditentukan oleh alatnya juga, dan tentu dengan jaringan internetnya itu sendiri. Baik, nah sekarang kita lihat keunggulan PJJ. Jadi keunggulan PJJ itu proses pembelajarannya tetap dapat dilakukan meskipun tutor dan peserta itu berada di tempat yang terpisah jauh. Nah ini yang artinya PJJ itu bisa lintas waktu dan lintas tempat. Ya, bahkan kita mungkin bisa melaksanakan seperti ini itu dengan peserta di seluruh Indonesia. Ya. Dengan catatan tadi tempatnya terjangkau oleh internet, ya. Kemudian keberadaan internet itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemanfaatan media TIK dari PJJ itu berkonsekuensi biaya murah. Ya. Kemudian materi yang dikemas dalam bentuk digital itu lebih praktis dan efisien. Barangkali Bapak Ibu ada yang punya pendapat yang beda dari keunggulan PJJ ini? Silahkan. Mungkin yang belum memberikan suaranya. Boleh lagi. Sebentar Bu Nani, sebentar. Kita tunggu ya. Yang belum pernah dulu. Oke. Pak Mukorobin, monggo. Bu, kalau biaya lebih murah itu kayaknya kok ya kalau di sini kurang pas, Bu. Iya. Karena di tempat kami kalau sekolah itu kan tetap biaya sekolah tetap bayar, dia sendiri tetap harus beli kuota. Gitu Bu menurut saya. Mungkin kalau itu dipakai tiap hari baru terasa ya Bu ya. Iya. Bahwa itu tidak murah gitu ya. Betul, Bu. Ya, bisa diterima, Pak. Itu pun sebetulnya untuk biaya lebih murah atau tidak itu memang perlu satu kajian tersendiri ya, Pak Mukorobin ya. Betul, Bu. Kalau tentang biaya itu ya kan murah enggaknya termasuk juga kadang gimana ya, tingkat ekonomi orangnya gimana gitu aja, Bu. Ya, ada yang kurang juga nggih. Dan karena nanti begitu ada materi dalam bentuk digital otomatis memang perlu ada tambahan yang utama yaitu alatnya ya. Betul, betul. HP harus punya. Oke, sebentar. Terima kasih Pak Mukorobin. Ngajar apa Pak Mukorobin? Saya guru kelas tingkat MI. Oh, MI. Nggih. Nggih. Oke, matur nuwun. Sekarang ini Putri Setiatiti Utami, Man Kota Tegal. Monggo. Terima kasih Bu. Ya. Bu Budi. Yeah. Mungkin Bu Budi sudah lupa ya sama saya ya. Oh, apakah ini Bu Titi itu? Iya betul. Nanti kalau ke Tegal kita sate lagi Bu. Oke, siap. Wah, itu ngangen itu. Iya, saya mencoba menjawab Bu. Ketemu lagi. Untuk keunggulan PJJ yang lain ini mungkin salah satunya adalah hemat waktu. Ya. Jadi bisa mungkin peserta didik atau mungkin kami begitu ya, itu bisa belajar online secara enak, cepat di rumah gitu, dengan waktu yang fleksibel. Kemudian pembelajaran karena berbasis learning ini online, jadi kita kapan saja bisa dilakukan gitu. Jadi misalkan kita sambil mengajar atau mungkin kita nanti mungkin mengerjakan tugasnya juga di rumah gitu, secara fleksibel. Kemudian tempatnya juga bisa dilakukan di mana saja gitu. Entah itu di kelas atau mungkin bisa di rumah seperti itu. Jadi seperti tadi juga ada yang izin nanti tanggal 10 mungkin begitu ada kegiatan di luar masih bisa disambi-sambi. Itu Jumat itu ya? Kayaknya yang tanggal 10 tadi. Iya. Iya. 10 itu Jumat. Mungkin itu ya, nanti salah sambil kita lihat. Oke.
Ya, matur nuwun, Bu Titi. Terima kasih. Wah, ini Nggih, jadi Profesor. ingat kenangan masa lalu ini, Bu Titi. Waktunya teh bersama. Nggih, Bu. Terima Alhamdulillah kasih. ketemu lagi. Ya, matur Iya. nuwun, Bu Titi. Itu memang Eh, betul sekali yang disampaikan. Jadi hemat waktu, bisa cepat dan bisa dilakukan kapanpun juga ya. Itu. Nah, menjawab yang tadi, khusus untuk Zoom, itu memang tidak seluruh JP itu kita pakai untuk Zoom. Ya. Contoh yang ini, tertulis kan 3 JP, 3 kali 45. Nah, berarti nanti selesainya harusnya kan jam 1, 2, 3, 3:04. Nah, tapi ini insya Allah tidak sampai pas banget ini. Nanti tetap kita sesuaikan. Dan bisa juga nanti kekurangan waktunya panjenengan bisa masuk nanti ke BLJ. Nanti saya tunjukkan. Ya. Itu sehingga betul sekali bisa katakanlah yang tidak Zoom langsung itu bisa disambi, bisa waktunya kapan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Gitu ya. Baik. Pak Pak Samsul dulu atau Bu Izatin dulu tadi. Monggo Bu Izatin. Terima kasih. Ya, monggo. Saya sepakat dengan Bu Titi tadi. Jadi Ya. pembelajaran PJJ itu belajar mandiri dan belajar tuntas menyesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing. Jadi bagaimana kita bisa belajar tuntas menyelesaikan semua materi dengan menyesuaikan kesibukan kita. Jadi kita bisa mengakses BLC kapan saja, menyesuaikan ketika kita sudah longgar, begitu kita bisa mengakses materinya dan itu bisa diulang-ulang kembali materinya. Begitu, Bu? Ya, matur nuwun Bu Izatin. Bu Izatin itu MTS 1 Rembang ya? Iya. Ngajar apa, Bu? IPA. Oh, nggih, berarti sama lah. Sebangun. Baik, terima kasih Bu. Monggo silahkan Pak Samsul. Di salah satu keunggulan PJJ itu adalah sumber belajar yang sangat luas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua peserta bisa mengeksplor sedemikian rupa dari internet dari manapun. Sehingga dengan adanya PJJ ini peserta didik khususnya itu bisa melaksanakan atau mengambil materi pembelajaran dari internet, dari aplikasi apapun yang bisa dilakukan. Jadi sangat-sangat luas untuk sumber belajarnya. Gitu. Oke, Pak Samsul ngajar apa di ini mana tuh keterangannya? Saya ngajar informatika, Ibu. Oh, informatika. Ini canggih-canggih semua ini nanti dari MTS 4 Cilacap. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Samsul. Untuk Bu Nani tadi yang sudah ngaco, nanti dulu. Yang ini khusus ini dulu nggih. Oke. Kita lanjut. Sedangkan untuk kelemahannya, ya, untuk kelemahannya itu ini salah satunya ya, minimnya komunikasi tutor dan peserta itu bisa menghambat terbangunnya nilai-nilai sosial. Maka di sini ketika BLC ini memang saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan pendapatnya. Tujuannya tidak hanya untuk mengeksplor kemampuan, akan tetapi dari sini saya juga bisa untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai sosial yang Bapak Ibu akan kembangkan. Nah, harapannya akan ada komunikasi antara satu peserta dengan peserta yang lain dan sekaligus untuk perkenalan diri. Nah, otomatis ketika Bapak Ibu menyampaikan pendapatnya, itu Bapak Ibu yang lain kan juga menyimak. Nah, sehingga nanti ketika nanti ada pemilihan kepengurusan, itu di situ juga Bapak Ibu tidak perlu bingung, oh yang namanya Pak Samsul yang mana? Yang namanya Bu Titi yang mana? Bu Iyatin yang mana? Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang kedua, lebih perlu kontrol. Nah, lebih perlu kontrol itu sebetulnya kita bisa mengontrol dari PJJ itu dengan setting pengaturan yang kita lakukan ketika menyusun kegiatan pembelajaran di LMS. Kemudian yang ketiga, terhambatnya jaringan internet. Nah, kalau sudah masalah internet terhambat, ya memang repot. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sementara di mute semua dulu.
kecuali nanti yang mau memberikan pendapat bisa dibuka mute-nya. Oke. Kita lanjut. Beberapa faktor kunci keberhasilan kelompok belajar. Ya. Meskipun kita kalau PJJ itu kayaknya susah ya, Bapak Ibu kalau menyusun kelompok belajar. Ya. Nanti sambil kita tentukan apakah nanti kita perlu membentuk kelompok belajar atau tidak. Karena ini sistem PJJ dan kebetulan materinya adalah materi multimedia pembelajaran. Ya. Sehingga bayangan saya kalau Bapak itu menyusun secara kolaborasi, mungkin nanti ada, bisa, nanti bisa nggih, kan kelihatan. Oke. Nah, faktor kunci keberhasilan kelompok belajar itu salah satunya itu harus ada komitmen. Ya, apa yang mau kita capai, kemudian strategi apa yang harus kita capai untuk mencapai komitmen itu. Kemudian yang kedua itu adanya ini Bapak Ibu, trust. Ya, jadi harus ada kepercayaan pada semua bagian yang terdapat pada kelas kita. Kemudian yang ketiga itu ada maksud dan tujuan. Maksud Bapak Ibu mengikuti PJJ apa, kemudian tujuannya bagaimana. Nah, kemudian terjalinnya komunikasi. Ya, komunikasi di sini kita komunikasinya yang secara online, itu online langsung maksudnya ya, itu memakai Zoom. Kemudian yang kedua memakai WA. Ya, makanya WA-nya nanti tolong betul-betul diedit supaya ada nama dan juga foto pribadi. Nah, kemudian yang ketiga, komunikasinya kita laksanakan memakai LMS dari Balai Diklat Keagamaan Semarang, yaitu dengan blc.bdksemarang.net. Nah, untuk itu nanti Bapak Ibu harus masuk dan membuat akun, kemudian masuk ke dalam LMS tersebut. Nah, kemudian di sini ada keterlibatan. Maksudnya apa? Meskipun kita melaksanakan secara Zoom, itu kami sangat berharap Bapak Ibu keterlibatan, keaktifan di dalam kelas ini. Ya, karena nanti keterlibatan itu juga nanti akan mempengaruhi penilaian. Nah, penilaiannya itu untuk PJJ itu sama seperti biasanya, meliputi tiga aspek, yaitu pengetahuan, kemudian sikap, dan keterampilan. Sama saja ya Bapak Ibu. Kemudian untuk pengetahuan nanti diambilkan dari ujian. Ya. Dan itu memberikan kontribusi sebesar 30%. Kemudian yang kedua, itu adalah penilaian keterampilan. Nah, dari mana penilaian keterampilan? Penilaian keterampilan itu diambilkan dari semua produk LK ataupun video yang nanti Bapak Ibu susun dan diupload di blc.bdksemarang.net itu, dan itu memberikan kontribusi sebesar 50%. Jadi besar sekali Bapak Ibu. Jadi hati-hati nanti jangan sampai tidak upload produknya di BLC karena itu nilainya 50%. Nah, nilai yang ketiga diambilkan dari sikap. Nah, sikap ini di sini maksudnya adalah keterlibatan aktif Bapak Ibu ketika Zoom, ya. Kemudian keterlibatan Bapak Ibu dalam BLC, ya. Tapi kalau di WA itu tidak dinilai ya Bapak Ibu. Tuh. Nah, yang kami nilai itu nanti hanya di Zoom dan di BLC. Oke. Nah, untuk sikap itu nilainya 20%. Jadi di sini keaktifan di Zoom, kemudian kerjasamanya, ya misalnya kami melihat dari daftar BLC orang-orang ini misalnya ada yang belum mengupload tugas, nah biasanya kami mungkin mengumumkan, mungkin tidak. Nah, kalau mengumumkan masih beruntung ya, karena otomatis nanti akan ada upaya untuk upload. Nah, nanti ketua kelas dan sekretaris itu mungkin bisa mengingatkan di WA siapa saja mungkin ada yang belum upload dan lain-lain gitu. Ya.
Kemudian selama proses. Nah, selama proses itu terutama ya di Zoom dan di apa namanya? Di BLC. Itu prosesnya. Ya, itu. Nah, itu 6 kunci keberhasilan di PJJ ini. Oke, ada yang mau bertanya untuk slide ini, Bapak Ibu? Oh, enggak. Ada? Cukup jelas ya, Bapak Ibu? Ya, oke. Kalau begitu kita lanjutkan dulu. Berikutnya itu, nah apa itu yang disebut dengan building learning commitment? Bapak Ibu mesti sudah tahu ya, building itu apa Bapak Ibu? Atau lanjut saja ya? Enggak mau. Apa? Ya bisa, interpretasi itu bisa menyusul Pak. Gimana? Ya kan karena dari bersistem Pak. Nah, sama menurut tahap itu nanti Oh, tidak ada pertanyaan ya? Oke, apa itu BLC atau Building Learning Commitment? Nah, mari kita cermati ini. Building itu mendirikan, membentuk, atau membangun. Kemudian learning itu belajar, mempelajari, bisa juga pembelajaran, dan komitmen, yaitu melakukan kesepakatan atau tekad yang kuat. Nah, jadi BLC itu adalah suatu upaya menumbuhkan semangat kebersamaan, kemudian di sini juga ada kerjasama, ya, saling membantu, kemudian menolong, mengingatkan antar anggota kelompok guna mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Jadi Bapak Ibu itu boleh saling membantu ya nanti. Oke, nah kemudian ini ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, tadi kita sebetulnya sudah berkenalan ya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang belum kenal dirinya sendiri, ya, atau mungkin mudah tidak ya mengenal diri sendiri. Itu ternyata setelah praktek itu tidak terlalu banyak yang kenal dengan dirinya sendiri. Nah, di jendela Johari itu ada 4 bagian dari manusia, yaitu yang disebut dengan open self. Nah, open self itu intinya ada bagian dari kita di mana kamu dan orang lain itu tahu. Misalnya, siapa namamu? Nah, siapa namamu berarti saya tahu nama saya, Bapak Ibu pun tahu nama saya. Nah, mungkin juga jenis kelamin itu juga termasuk open self. Jadi informasi tentang kamu yang di mana Anda dan orang lain itu tahu. Jadi betul-betul area terbuka. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan blind self, ya. Blind self itu area tertutup atau area buta. Nah, apa itu? Itu misalnya informasi tentang Anda di mana Anda tidak tahu tapi orang lain tahu. Wah, ini bahaya enggak ini Bapak Ibu? Jadi informasi tentang Anda di mana Anda itu tidak tahu, akan tetapi justru orang lain yang tahu. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Contohnya. Hibah, Bu. Apa, Pak? Hibah. Sifat, Bu, sifat. Perasaan. Apa? Karakter, sifat. Iya, karakter, sifat. Gibah itu berarti ahli gibahnya itu kenal betul yang digibah ya. Iya, pastinya Nah, lebih ya. tahu Terus, daripada kita sendiri gitu. Terus yang digibah itu malah tidak tahu. Jadi Tahu. kegiatannya gibah. Kemudian ya boleh juga itu. Jadi informasi di mana orang lain itu tidak tahu, akan tetapi Kita nggak orang tahu. lain itu tahu, kita yang tidak tahu. Bahaya ini ya Bapak Ibu. Artinya perlu kita makin memperbesar area yang kita tahu itu. Ya, karena untuk blind self itu ya ini agak bahaya juga ini. Nah, coba kita lihat yang ketiga, hidden self, yaitu area yang tersembunyi. Nah, area tersembunyi itu
informasi tentang Anda di mana Anda tahu tapi orang lain itu tidak tahu. Bapak Ibu punya enggak ini area tersembunyi? Ya, Punya. Loh, ini ada Pak Juni Eko barang ini. Ya, ini ketemu siap. lagi ya. Berarti Siap, ini Bu. teman-teman lama semua ini. Ya. Oke. Oke. Ayo Pak Yuni, Pak Eko Budi punya enggak nih hidden self? Ada, tapi kan nggak boleh diceritain sama orang lain. Betul ya. Nanti ini yang senyum-senyum. Nah, ini Pak Suparmo ini. Pak Suparmo. Gimana Pak Suparmo? Kenangan lama. Kenangan lama juga. Tahun berapa ya itu ya dulu ya? Jadi maksudnya ini hidden self milik Pak Suparmo itu ada kenangan lama ya? Ya maksudnya kan kita tahu tapi orang lain nggak tahu, itu berarti kenangan lama. Pengalaman masa lalu tapi mungkin pasangan kita nggak tahu, Iya. atau teman kita nggak tahu. Iya, intinya ini rahasia ya. Baik. Terakhir ini unknown self. Nah, unknown self itu gini, informasi tentang Anda di mana baik Anda ataupun orang lain itu tidak tahu. Kira-kira Bapak Ibu, bagian mana yang perlu Anda perkecil areanya? Yang mana? Apakah kita perlu memperkecil bagian yang kita tidak tahu? Bagian yang kita tidak tahu tentang diri kecil kita itu perlu dipersempit enggak? Perlu dipersempit. Perlu. Betul. Misalnya potensi apa yang sebetulnya kita itu bisa, itu perlu kita gali. Nah, pada saat kita menggali, kita makin mengeksplor, itu artinya pengetahuan kita tentang diri kita itu makin besar. Ya, misalnya kita ditantang sebuah tugas. Nah, wah saya enggak bisa. Oh, ternyata kepalanya itu tetap bersikukuh, Anda harus bisa. Nah, kalau kepalanya itu mengatakan Anda harus bisa, ada kemungkinan kepala itu tahu potensi Bapak Ibu, di mana panjenengan sendiri malah tidak tahu. Nah, artinya ketika panjenengan misalnya karena dipaksa, akhirnya menerima tugas, kemudian Anda belajar untuk mengerjakan tugas itu, terakhir ternyata kok bisa. Nah, berarti panjenengan ketika menerima tugas itu makin memperkecil area yang Anda tidak ketahui. Tuh. Ya, demikian juga ini blind self itu juga harus dipersempit. Kemudian kalau hidden self, nah itu terserah panjenengan ya Bapak Ibu. Area tersembunyi itu yang tahu adalah Anda sendiri. Oke. Nah, kemudian saya mau mengajak ini susah ini. Bapak Ibu silahkan berjabat tangan dengan teman sebelahnya. Bisa ya, silahkan itu. Nah, ini tidak mungkin, tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian mengapa Anda perlu mengenal diri sendiri? Ini penting Bapak Ibu. Supaya apa? Satu, mengenal dirinya dengan baik. Ya. Terutama berkaitan dengan apa ini? Berkaitan dengan potensi yang dimiliki. Baik potensi yang positif maupun yang negatif sehingga dapat mengelolanya dengan baik. Nah, Bapak Ibu, termasuk tadi yang kelompok gibah tadi, kalau itu dibuat jadi potensi yang positif, bisa enggak? Ahli gibah itu. Bisa enggak? Ya bisa sebagai pendorong kita untuk lebih baik sebenarnya. Ya, selain itu, para ahli gibah itu harus kita akui loh, dalam satu instansi itu pasti ada kelompok yang suka menggunjing, entah menggunjing kebijakan, entah menggunjing temannya, itu pasti ada. Nah, orang-orang seperti itu sebetulnya jeli mengamati mengamati kelebihan kekurangan orang lain. Nah, kalau misalnya potensi itu bisa diubah menjadi positif, ya, dan mereka itu mampu berkomunikasi dengan baik, mempengaruhi orang lain dengan baik. Nah, langkah baiknya itu diubah dari yang negatif menjadi positif. Mungkin bisa diberi kesempatan-kesempatan. Ya. Tuh. Oke, yang lain lagi apa ini? Mengetahui apa yang ingin dicapai
dalam hidupnya, kemudian menentukan tujuan hidupnya secara realistis. Nah, ini Bapak Ibu penting sekali. Jadi contohnya misalnya ketika hidup, kemudian menikah misalnya, menentukan target enggak? Menentukan komitmen enggak? Tuh. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lupa ya. Komitmen apa yang dulu ketika menikah itu penting sekali. Komitmennya di mana itu tertulisnya? Senyum-senyum semua ini kayaknya lupa semua. Nikah. Di buku nikahnya itu loh, ya. Nah, sekarang ini tadi sudah. Nah, sekarang mengenal orang lain. Nah, ini perlu sekali ya Bapak Ibu, ketika kita bekerja dalam madrasah, itu kerjasama yang aktif itu penting banget nih. Baik di tim ketika mau kepanitiaan itu kalau bekerjanya itu solid itu akan menjadi lebih ringan. Tapi kalau satu dengan yang lain itu sudah tidak kompak, itu bekerjanya menjadi lebih berat. Nah, kerjasama yang efektif itu akan terbentuk kalau masing-masing anggota kelompok itu saling mengenal dengan baik, saling memahami kelebihan dan kekurangan anggota kelompoknya, serta berkomitmen untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang ada. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, tujuan mengenal orang lain itu yang pertama, mewujudkan dan mengembangkan situasi sosial, mewujudkan situasi interaksi yang nyaman, membentuk dan mengembangkan jejaring kerja, kemudian sarana untuk menunjukkan eksistensi dan citra diri. Apakah hanya itu saja Bapak Ibu? Tujuan kita mengenal orang lain itu? Ada Bapak Ibu? Ada tambahan? Belajar pengalaman orang lain. Ya, betul Pak Samsul. Jadi bisa mempelajari pengalaman orang lain, bisa mempelajari kelebihan, kelemahan orang lain. Misalnya kalau kelebihan berarti kita adopsi, kalau kekurangan ya jangan diambil ya. Tuh. Ada lagi Bapak Ibu? Tentu mengenal apa? Ya, Pak Panji. Ya, kalau kita kan meskipun individu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, Ya. orang lain pun kita harus tahu sifatnya sehingga kita bisa menjalin kebineka tunggal ika. Ini kelihatan banget kalau sedang habis laksar ya. Iya, salah satunya itu. Iya, betul sekali. Karena ada clue-cluenya yang menunjukkan selesai latsar ini. Oke, bagus sekali. Jadi kalau kita mengenal orang lain itu sebetulnya kita juga mengenal sifatnya, karakternya, kemudian yang jelas lagi apa? Potensi-potensinya, kelebihan-kelebihan yang dimiliki, sehingga kita ketika sudah mengidentifikasi itu, pas kita punya sebuah proyek atau apa, itu kita langsung ding, oh ingat, orang itu dengan kelebihan dan kekurangannya. Otomatis nanti akan bisa untuk membentuk jejaring kerja yang bagus. Baik, cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Nah ini ada, kalau bahasa Jawa itu ini Bapak Ibu, sebetulnya tadi sudah ada ya. Ono wong pinter, rumongso pinter, tur ya pinter. Nah ini ada orang yang pintar dan dia itu merasa kalau dia itu pintar dan memang dia pintar, maka jadikanlah panutan. Kemudian ono wong pinter, ora rumangsa pinter, tur yo orang ngrumangsani pinter. Nah ini tugas kita adalah mengingatkan, karena sebetulnya dia itu pintar, tapi nggak tahu kalau dia itu pintar. Nah, maka ingatkanlah. Berarti tugas kita ketika kita mengenal orang seperti itu, kita sudah tahu potensinya. Jadi cara mengingatkannya ya sebetulnya mudah kalau kita itu berikan tugas atau apa yang menyebabkan dia itu menunjukkan kepintarannya. Loh, berarti kan kamu itu pintar, misalnya gitu. Eling no. Kemudian yang ketiga, ana wong bodho, rumangsa bodho. Nah, ini tugas kita adalah apa? Wulangen. Jadi ini lumayan ini karena apa?
orang itu bodoh, terus ngrumangsani nek bodoh, maka ulangen ajarono. Nah, kemudian yang keempat itu ana wong bodoh, ora rumangsa bodoh, tur yo orang ngrumangsani nek bodoh. Ternyata di sini apa? Tugas kita adalah apa? Tinggalen. Gimana, Bapak Ibu? Di grup kelompok itu kan ada tuh seperti itu. Orang yang memang pinter dan tahu bahwa dia itu pintar dan sikapnya memang pintar. Ya jadikan apa namanya? Apa ini tadi Jawanya? Panutan. Nah, tapi ada orang yang pinter neng ora rumangsa. Kemudian ada lagi ya orang bodoh, rumangsa bodoh. Ini enak ini. Nah, yang terakhir ini yang mudah-mudahan kita tidak jadi orang seperti ini dan tidak ketemu ya Bapak Ibu. Wes bodoh, ora rumangsa bodoh, tor ya orang rumangsani bodoh ini. Ya dalam hidup memang seperti itu nih Bapak Ibu. Nah ini dalam kelompok itu pasti insya Allah tahu ada itu. Maka kita harus menyikapi seperti apa. Nah kemudian untuk perkenalan lingkungan belajar Bapak Ibu, kita kan memang di era online. Bapak Ibu ini sudah masuk ke BLC semua? Sudah? Oke. Sudah, Bu. Ya, yang belum ngacung ya, pakai hand raise yang belum. Kalau ditunggu 5 menit tidak ada yang hand raise kan berarti sudah semua ya. Oke, Bapak Ibu. Belum, Bu. Hah? Ada yang belum? Oke, kalau belum kita lihat ini. Bapak Ibu nanti carilah yang belum ya. Carilah di YouTube ya. Keywordnya seperti ini saja, tutorial membuat akun blc.bdksemarang.net. Pakainya pakai akun Google, ya. Nanti di situ akan mudah sekali dan langsung insya Allah bisa. Ya. Nah, kalau nanti kok masih susah, ya nanti tanya di grup. Tapi yang pasti harus sudah masuk pakai ini dulu, ya. Sudah masuk ke https://www.youtube.com yang isinya adalah tutorial membuat akun blc.bdksemarang.net. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk ke LMS itu melalui alamat blc.bdksemarang.net. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang belum masuk bisa difoto nggih ini bagian ini. Nih. Kemudian bentar, kita akan masuk ke ini bentar. Ke BLC dulu. BLC yang ini mungkin. Oke, terus bentar. Gitu ya. Nah, ini bentar ya. Terlihat apa Bapak Ibu? Terlihat. BLC? Ya. BLC Bu, sudah Ya, masuk. oke. Ya kan? Sudah kelihatan. Nah, sekarang saya keluar dulu. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum punya, itu nanti ini nggih alamatnya. BLC, kemudian kita login. Nah, ketika login itu nanti akan muncul kelas. Nah, untuk kelas Bapak Ibu adalah ini 2023 Multimedia Pembelajaran Angkatan 1. Ya. Nah, di sini ini sudah ada menu-menu yang tersedia, yaitu biodata pengajar, panduan dan jadwal. Ya, meskipun itu belum lengkap, tapi akan dilengkapi sambil waktu berjalan. Kemudian yang kedua, ini yang nanti akan kita laksanakan setelah BLC, yaitu pretest. Ya Bapak Ibu nanti bisa langsung masuk ke sini ya Bapak Ibu. Tulisan pretest itu nanti diklik. Ya, diklik, kemudian soalnya sejumlah 25 butir. Waktunya 45 menit. Kesempatannya hanya 1 kali. Ya, hanya 1 kali.
Jadi manfaatkan itu sebaik-baiknya. Oke. Nah, soalnya 25, waktunya 45 menit. Kemudian ini tadi Bapak Ibu bisa mengerjakan, waktunya kan 45 menit. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan sampai jam 17. Jadi mulainya itu bisa mulai jam 14.30 atau setelah selesai BLC ini. Kemudian waktunya hanya 45 menit. Ya. Ada option tambahan, yaitu waktunya itu maksimal sampai jam 17. 17 itu selesai ya Bapak Ibu, jangan 17 mulai. Ya. Kemudian di BLC itu Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan bahan tayang, kemudian di sini ada tutorial membuat akun di BLC, kemudian nanti Bapak Ibu ada forum diskusi, jadi nanti cermati pada setiap mata pelatihan ya Bapak Ibu, nanti kalau ada saya buatkan diskusi, maka jenengan wajib untuk ngeklik. Nah, nanti, halo Bapak Ibu? Ya, lanjut ya. Ini saya coba klik ya. Nanti Bapak Ibu juga ngeklik. Nih klik. Maka di sini akan muncul ini. Oh, sebentar. Ini Bu Ida ini sudah nyoba, tapi ini saya di-delete enggak bisa ini ya. Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu nanti masuknya yang saya buat nggih. Ini yang ada tulisannya kepengurusan kelas, norma, dan aturan. Oke? Nah, kemudian ini saya klik. Nah, ini. Ya. Ini sebentar, ini saya edit sekalian karena tidak kepengurusan lagi. Tapi langsung ini. Tujuan, kemudian norma dan aturan, ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan melihat, sebentar ini saya save dulu. Ya. Nah, nih Bapak Ibu silahkan menuliskan pendapat Anda tentang tujuan mengikuti PJJ, norma yang harus disepakati, dan aturan kelas PJJ kita demi memperoleh kelas yang kondusif. Nah, ini saya beri tambahan, setiap peserta wajib menuliskan pendapatnya. Ya, dengan cara gimana? Ini di sini ada tulisan permaling, edit, dan replay. Nah, Bapak Ibu nanti silahkan menulis replay. Ini diklik, kemudian jawab nih Bapak Ibu. Tuh, oke? Cukup jelas? Jelas, Bu. Oke. Jadi nanti silahkan jangan klik bagian tugas yang dibuat oleh saya nih Bapak Ibu. Tuh. Jangan salah masuk karena tadi sudah ada yang dibuat oleh Bu Ida ya. Nih, bentar. Nah, ini kan sudah ada dua Bu Ida. Kadang-kadang memang secara tidak sengaja kita membuat ini, nanti Bu Ida juga masuknya ke tujuan, norma, dan aturan. Nah, setiap peserta wajib untuk masuk dan mengisi supaya menjadi learning log kami dalam rangka untuk mendapatkan administrasi dan juga untuk supaya Bapak Ibu makin kenal dengan LMS dari Balai Diklat Keagamaan Semarang. Nah, itu kemudian cukup jelas yang ini. Kemudian untuk materi-materi yang lain akan saya buka kalau nanti sudah pada waktunya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu nanti, ini kan masih saya hidden ya, itu nanti membuka-buka. Tuh. Baik. Cukup yang ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Maaf Bu. Iya. Gimana? Untuk pretest memang masih kosong ya? Iya. Iya, karena apa? Bagaimana? Waktunya jam berapa tadi? Oh iya, 14.30. Oh, nggih. Ya, Terima kasih. 14.30 sampai jam 17. Jam 5, nggih. Ya, tapi 17 itu sudah
Maksimal ya? waktu. Ya, Ya. sudah tutup. Jadi jangan sampai jenengan buka itu pas jam 17. Nanti sudah selesai dong. Gitu. Baik, gitu nggih. Oke, terus ada lagi yang mau saya sampaikan yaitu ini. Ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Bentar ya. Ini saya sampaikan dulu, nanti kita akan Zoom. Nah, ini share screen. Nah, ini. Nah, ini adalah struktur program pelatihan kita. Oke. Ini Bapak Ibu nanti kita akan mendapatkan materinya itu seperti ini, yaitu untuk kelompok dasar itu Bapak Ibu akan mendapatkan moderasi beragama dan pembangunan nasional, kemudian nilai dasar sumber daya manusia Kemenak, kemudian sistem pelatihan dan pengembangan SDM Kemenak, kemudian kelompok inti itu hanya 4 Bapak Ibu, tapi JP-nya 44. Ya. Yaitu pembuatan presentasi multimedia, kemudian pembuatan video pembelajaran, pembuatan kuis interaktif untuk pembelajaran, dan pembuatan blog sebagai portofolio pembelajaran. Nah, kemudian untuk kelompok penunjang itu overview, BLC, kemudian nanti RTL. Jadi Bapak Ibu secara terjadwal itu RTL itu ada di bagian akhir dari 14 hari itu. Ya, akan tetapi mungkin penjelasannya tidak di bagian akhir, melainkan mungkin agak tengah-tengah. Ya, nanti kita menyesuaikan. Karena kalau di bagian akhir, otomatis Bapak Ibu mungkin membuatnya juga tergesa-gesa sehingga tidak bisa diupload pada waktunya. Kemudian evaluasi program dan ujian. Nah, ujian inilah yang nanti dilaksanakan mungkin hari Senin, ya, itu bisa dilaksanakan atau mungkin hari Selasa. Tapi kemungkinan hari Senin karena seperti tadi sifat dari PJJ itu lebih fleksibel dalam hal waktu. Ya, yang penting nanti materinya sudah selesai dulu semua. Oke, itu ya. Baik. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Ini alhamdulillah sudah 40 dengan panitia. Monggo ada pertanyaan? Perihal yang tugas-tugas tadi. Bentar, ini siapa? Oh ya, Pak Panji. Kayak misalkan tadi saya lihat di sini ada, maaf ya Bu, agak berisik. Jadi di sini saya lihat nanti itu kita akan membuat presentasi multimedia, video pembelajaran, kuis interaktif, dan blog sebagai portofolio pembelajaran. Nah, jadi itu nanti individu atau kelompok. Nah, itu. Oke. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini baiknya individu atau kelompok itu? Dengan kondisi kita. Sebentar Pak Panji, di mute dulu. Ya. Gimana? Nah, ini masalah gini. Kalau ini dilakukan secara offline, itu bisa dipastikan itu bisa secara kelompok. Sebentar saya tanya dulu. Ini dari sekian ini adakah yang satu madrasah? Satu kabupaten satu, Ibu. Satu kabupaten satu. Berarti tidak ada ya. Berarti kalau misalnya itu kelompok kan susah banget ya. Ya. Jadi mengingat kondisi seperti ini, maka nanti kemungkinannya adalah individu. Ya, meskipun pada beberapa tugas seperti Canva itu kan bisa dilakukan secara kolaboratif ya Bapak Ibu ya. Tuh, akan tetapi nanti kita pakai yang individu saja supaya tidak mempengaruhi hasil. Ya, karena kalau jauh-jauh seperti ini ketika dilakukan secara pengelompokan itu agak susah juga ini. Ya. Dulu pernah dilaksanakan misalnya ketika membuat naskah storyline itu misalnya
di tag yang pertama itu misalnya tugaskan ini. Lah nanti yang tag yang kedua misalnya tugaskan ke orang ini. Tapi pada akhirnya nanti ketika editing video itu ternyata mempersulit. Jadi hasilnya agak susah untuk maksimal gitu. Jadi individu saja nggih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu boleh enggak minta bantuan teman-teman di kantor, misalnya ada yang pinter, tolong saya mbok dianu, tapi jangan disuruh membuatkan, tapi untuk misalnya membantu, itu bisa saja. Misalnya jenengan acting sebagai guru, kemudian minta untuk di shooting, nanti dijelaskan dulu angle-nya gimana, terus pencahayaannya gimana, artinya jenengan itu sifatnya hanya minta bantuan, itu bisa. Itu teknis. Gitu ya, Pak Panji. Panji atau Panji? Panji, Pak Panji ya. Panji Ahmad. Monggo, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya, Bu. Ya, Pak Harno. Monggo. Tadi disebutkan terlintas pembuatan blog itu blognya pakai apa Bu ya? Blognya itu yang di Kursil itu terakhir itu pakainya Google apa namanya? Google Sheet atau Blogspot atau Google Sheet. Sebentar, Google Sheet ya. Bentar. Google. Pakai fasilitas Google itu, Pak. Ya. Bapak sudah biasa pakai apa? Biasanya sih pakainya ya Blogspot itu. Oh gitu. Blogspot WordPress itu ya. Oh, enggak apa-apa. Memang blog itu kan macam-macam ya. Nanti kita akan menggunakan fasilitas dari Google. Tuh. Baik, ada lagi? Oke. Cukup ya. Nanti untuk karyanya uploadnya itu kita sesuaikan paling lambat kapan gitu. Jadi insya Allah Bapak Ibu bisa memenuhi. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjutkan dulu. Tadi kan sudah ada apa namanya? Bentar. Tidak jadi. Nah, kita pada tahapan pertama itu kita perlu membentuk kepengurusan kelas. Ya. Nah, dari sekian ini Bapak Ibu monggo, adakah dari berapa ini? 40 dikurangi paling 2 atau 3 ya, berarti sekitar 37. Bapak Ibu bisa menentukan siapakah yang akan diminta menjadi ketua kelas. Oke. Mungkin bisa menulis, Pak Harno, Bu. Pak Harno. Pak Harno, nggih. Yang paling muda aja. Yang paling muda. Ya, kita jangan melihat usia nggih. Saya pernah itu meminta apa namanya ketua kelas itu justru yang paling senior lah. Ya, Pak Harno itu kayaknya sudah hebat. Jangan dulu kita jangan melihat dari usia, karena usia itu meskipun ya saya juga sudah tua sih, ya. Itu jangan melihat dari usia. Nanti menggalai jenengan enggak bisa itu. Berarti yang paling galak. Bukan, monggo mana yang kira-kira nanti gini, ketua itu karena kita jarak jauh ya, fungsi utamanya adalah mungkin memotivasi. Kemudian nanti kalau ada masalah itu Bapak Ibu bisa mencarikan solusi. Nah, kadang-kadang dari 40 peserta itu kadang-kadang ada yang bermasalah juga. Nah, nanti bisa tidak dicarikan solusi secara bersama-sama, itu misalnya gitu. Tapi kalau saya melihat wajah-wajah di sini, ini sementara insya Allah aman ya. Di voting dulu, Bu. Di ya, voting. Monggo voting pakai nulis di chat. Monggo. Tulislah yang di masih chat. anget itu biasanya yang habis latsar, Bu. Nah, betul itu Mbak Arna itu. Monggo. Habis latsar tadi itu. Oke, disilakan komunikasinya paling oke coba Sinten. Di chat. Ya, chat, pilihlah 2. 1 menjadi bendahara, 2 menjadi bendahara. 1 menjadi ketua kelas dan yang kedua menjadi sekretaris. Ada bendahara enggak Bapak Ibu? Enggak usah. Enggak usah, ya. Berarti monggo silahkan tulislah di forum chat. Chatnya ada enggak ini?
Ada. Ada ya? Oh ya, monggo. Nggak kenal. Silahkan, saya tak merangkum nanti. Ini Berarti sudah ada ketua, jawaban ya. sekretaris, bendahara atau gimana, Bu? Ketua, Ketua, sekretaris. sekretaris, Ketua dan wakil ketua, ya. Ketua, wakil, sekretaris pun. ketua. Ya. Oke. Ya, saya juga harus ngetik ini, harus apa namanya? Menghitung ini. Bentar. Pak Harno. Harno 3, Pak Yang Pak Harno Samsul. salah ketik itu, Bu. Iya. Iya kah? Kok jenengan tahu? Bentar, saya tak nyari kertas dulu nih, Bapak Ibu. Cek dari atas. Pak Harno. 1, 2. Zul. Eko Zul. Sih. Pak Harno itu banyak itu sah. Sebentar. Nah, ini saya juga ini takutnya nanti keliru ini. Pak Samsul. Coba yang lain juga apa namanya, menghitung. Pak Harno. Wah, Pak Harno, Harno sekretaris dan Pak Pak Panji Panji. namanya ini. Ya. Udah itu, Bu. Oh iya ini Pak Panji. Kok ya Allah ini? Pak Harnonya ya Allah. Iya. Ya sudah. Coba yang lain ini. Pak Mo. Kok baru 28 ini, yang lain absen ini. 28. Berarti yang lain pengikut ya, follower. Nih. Oh, ini udah tambah lagi. Ya, ini ada lagi nih. Ya, alhamdulillah sudah masuk. Panji lagi. Pak Harno. Pak Harno dan Pak Panji. Oke. Pon, cukup ya? Bapak Ibu? Pon, cukup. Ya, baik, Bapak Ibu. Berdasarkan pemilihan Bapak Ibu semuanya, ini saya tidak tahu ini sudut pandang dari mana loh ya Bapak Ibu. Nah, sebetulnya saya sudah berusaha untuk memfasilitasi supaya Bapak Ibu agak kenal, yaitu dengan banyaknya pertanyaan tadi, sebetulnya fungsinya adalah supaya orang-orang tertentu itu menjawab dan oh ini orang yang mungkin entah aktif, entah apa gitu. Tapi Padahal saya dari tadi diam aja loh, Bu. Pak Harno, ini yang bicara siapa? Iya, Bu. Pak Harno ya, suaranya Pak Harno ini. Ya diam tapi jenengan sekali bicara kelihatan kalau senior ini Pak. Ya Allah. Iya Bu, kelihatan dari cara pakai pecinya agak miring Iya, sedikit. betul, saya setuju. Religius.
Ya, sangat religius. Baik, Bapak Ibu, kita punya hasil Pak Harno itu sebanyak 12, Pak Panji itu 10, Pak Samsul 7, Pak Eko Juni 2, Bu Nani sementara itu tadi 1. Berarti dari jumlah itu Pak Harno sebagai ketua kelas, kemudian Wakil. Wakilnya ini Pak Samsul 7, Pak Panji 10. Sekretarisnya dari Ibu aja, Bu. Apa? Enggak perlu. Di sini tidak ada apa. Pak Harno pengen ibu-ibu. Biar ada keterwakilan gitu loh. Pak Isna ini ya. Enggak usah, enggak apa-apa. Pak Samsul dan Pak Panji. Pak Samsul itu yang ini dari MTS 4 Cilacap. Pak Panji, Pak Samsul wakil nggih? Wakil, Pak Panji sekretaris. Oke. Nah, nanti kita tidak memerlukan tulis-menulis nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah tersusun kepengurusan. Pak Harno sebagai ketua kelas, kemudian Pak Samsul wakil ketua dan Pak Panji sekretaris. Tentu saja kita ucapkan selamat dulu. Bagaimana caranya mengucapkan selamat ya Bapak Ibu? Selamat. Ya, selamat ya. Selamat Pak Harno. Ya syukuran nanti malam. Selamat bertugas. Oke, nanti kita memperkenalkan diri dengan memperkenalkan diri, Bu. Oke, perkenalan diri. Kenapa? Suruh Bu, suruh menyampaikan pengalamannya. Misi. Misi. Tidak apa-apa. Suruh menyampaikan pengalamannya terkait dengan tadi loh, masuk blog juga itu. Kita harus paham itu. Itu nanti dulu aja. Bentar. Ini waktu kita itu kira-kira tinggal 42 menit, 40-an menit lah. Kita nganu dulu ya, yang utama dulu ya. Kita akan ini, benar. Ini tugas, nanti yang memimpin Bapak Ketua dan Wakil serta Sekretaris. Sekretarisnya nanti tugasnya mencatat dulu. Ya. Oke, mana tadi? Nah ini ya. Yang pertama, panjenengan nanti diminta untuk ini. Harapan apa yang panjenengan miliki terhadap program PJJ-nya, terhadap panitia, terhadap sesama peserta, dan terhadap fasilitator atau narasumber. Oke, ya. Cukup jelas ya? Pak Panji mungkin bisa motret ini dulu. Ya. Kemudian yang kedua, nih, norma apa yang ini mau saya naikkan ini. Nah, norma atau aturan yang disepakati. Apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini jadi yang pertama itu harapan. Ya, harapannya apa? Kemudian normanya apa? Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini tadi sudah. Kemudian terakhir itu adalah aturan. Nah, aturan itu merangkum dari norma yang sudah disusun. Nah, gitu nih Bapak Ibu. Jadi, untuk waktu berikutnya, monggo silahkan berdiskusi. Kemudian dipimpin oleh Pak Ketua dan juga Pak Samsul, ya Pak Harno dan Pak Samsul. Nanti Pak Panji itu langsung bertugas mungkin nyaret-nyareti dari harapannya apa, normanya apa, dan nanti dari dua itu dirangkum menjadi aturan-aturan yang kita sepakati. Oke. Monggo, silahkan Pak Harno. Terima kasih Bu. Saya ndredeg. Enggak apa-apa. Kita anggap saja ini di kelas kita. Monggo. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, Bu, ini ada beberapa yang mungkin perlu saya tanyakan dulu, Ya, yang terkait dengan tugas ketua. Tugas ya. ketuanya itu apa saja, Bu, kira-kira, Bu? Tadi sudah saya sampaikan tugasnya itu tidak banyak, Pak. Terutama itu adalah memotivasi diri sendiri dan teman-teman. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keikutsertaan di dalam diklat ini, ya, pelatihan ini. Oke, Ya, karena ini kan sudah panjenengan kan sudah dapat panggilan khusus loh ya ini. Iya. Ini panggilan khusus benar. Ya, harapannya dari 40 orang itu lancar semua sampai tujuan. Tujuan yaitu lulus dengan predikat yang minimal baik itu. Ya. Oh ya, saya lupa menyampaikan predikatnya itu kisarannya berapa ya. Jadi kalau mau dapat A, nanti mulainya angka 92 dari 3 aspek tadi. Ya, 92, kemudian kalau mau kompeten yaitu B itu mulai 84. Ya, jadi nanti silahkan di ya. Kemudian untuk dapat C itu mulai dari 72. Maka nanti ketika pretest jenengan harus cermati betul, ya, karena hanya sekali, karena sebagian soal dari pretest itu nanti insya Allah akan kita pakai lagi. Untuk post testnya itu atau ujian itu 50. Nah, gitu. Monggo, Pak. Oke, terus lanjut. Ngapunten iki tadi mungkin agak berisik. Enggak, kok. Terkait dengan harapan terhadap program PJJ dan harapan terhadap panitia tadi sesama peserta dan fasilitator itu kira-kira kita buat kayak sejenis program tertulis atau memang semua anggota harus membuat begitu, Bu? Enggak, ini secara klasikal aja. Oh gitu. Ya, sebetulnya pakai breakout room bisa, tapi waktunya tinggal sebentar. Jadi mungkin bisa langsung saja, Pak. Jangan misalnya tanya teman-teman di forum ini, itu Bapak Ibu pengen apa harapannya gitu, misalnya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya tadi terkait dengan yang sudah disampaikan bahwa ada beberapa yang memang harus kita buat terkait dengan kesepakatan atau mungkin aturan yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama terkait dengan harapan-harapan tadi, dan yang kedua terkait dengan norma aturan. Tadi ada apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan kira-kira pandangannya seperti apa. Tentang harapan dulu ya. Harapan dulu mungkin. Harapan terhadap program PJJ ini. Seperti itu mungkin nanti bisa Pak Panji mungkin bisa tolong untuk ikut bantu juga. Pak Samsul juga ikut membackup juga terkait dengan tadi yang sudah disampaikan. Mungkin begitu, monggo Bapak Ibu. Yang pertama dulu mungkin harapan terhadap program PJJ ini. Monggo. Ya. Bisa memberi masukan, Bu? Monggo Bu. Bu Ida. Terima kasih atas waktunya. Karena kita itu ini ntar satu kelas ya, yang terakhirnya kita akan membuat suatu proyek yang tentunya itu ada tagihan-tagihan di LMS-nya yang didekline oleh waktu. Kalau bisa Bapak, ini ntar kita akan supaya kita kan pas satu visi dan misi lulus bersama. Dengan lulus bersama tentunya kita harus saling berkolaborasi. Itu harapannya. Pasti berharap kita berkolaborasi, bekerja sama. Misalnya kan kita kan ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang sedang-sedang. Itu kalau bisa keterbukaan teman-teman sehingga kita bisa saling backup untuk kita lulus bersama. Karena kita berangkat bersama ya, kita berharap kita lulus semua. Itu harapan saya. Terima kasih Bu, Bapak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida sampun memberikan masukannya, harapannya ya saling berkolaborasi, ya intinya bekerja sama untuk saling membantu. Ya, monggo. Bu, sekedar usul Bu. Ya,
Pak. Ada usul, Bu. Tolong Monggo, Pak. Pak yang sekretaris kalian izin untuk apa ya di screen share gitu, jadi langsung bisa ngetik, langsung bisa harapannya bisa, yang nggih. ditulis apa gitu, Bu. Nggih. Baik, sebentar. Ini multiple. Oke. Nah, ini. Insya Allah sudah bisa, Pak. Monggo. Monggo Pak Sekretaris dengan share screen. Oke. Nah. Ya. Oh, ini pakai HP ya? Ya, belum bisa ya, Pak. Pak Panji pakai HP no, Pak Panji. Nah, ini. Nah, monggo pakai HP juga tidak masalah. Oke. Monggo. Tidak apa-apa pakai HP. Iya. Oh, ini di WA. Nggih, nggih. Ora, Ding. Ya, monggo yang lain langsung mengatakan harapannya supaya bisa diketik Pak Panji. Halo. Mungkin bisa ditambahi saling mengingatkan begitu mungkin. Iya, monggo. Saling mengingatkan terkait dengan tugas. Berarti masuk ke harapan ketiga ya? Sesama peserta. Ke harapan ke Boleh menambahkan? Boleh, monggo. Kalau untuk harapan PJJ, saya waktunya bisa lebih fleksibel, misalkan untuk pengumpulannya, karena kan ada kegiatan-kegiatan lain, misalkan pas jam ini tidak bisa, mungkin malam juga boleh, kayak gitu, boleh ya Bu? Ini langsung saja ya, sambil yang lain berpikir. Boleh Bu, nanti untuk deadline itu biasanya kita setting jam 23.55. Oh, gitu. Ya, kebetulan ada, kalau pas lagi ada seperti PKKM kayak gitu kan, agak terbatas gitu. Iya. Insya Allah bisa. Iya. Monggo, Pak Arno. Oke. Monggo, Bapak-bapak yang lain mungkin terkait dengan harapan PJJ ini biar kita saling enak gitu mengerjakan tugasnya. Apa tuh boleh nambah? Monggo, ya, monggo. Oh iya. Oke tuh kan biar kita terencana. Maaf, rame nggak? Maaf ya. Rame enggak apa-apa, masih terdengar. Enggak apa-apa, masih terdengar. Jadi biar terencana, mungkin seluruh materi kemudian kemungkinan tugas itu dimulai dari pertemuan-pertemuan awal sehingga bisa dirancang tugas dan yang lain-lainnya sejak awal. Ya. Ya, berarti terhadap PJJ nggih, betul. Ya, intinya materi dan penugasan di-share sejak awal gitu aja nggih? Nggih, materi dan penugasan di-share sejak awal. Nggih, diterima. Nanti malam lembur insya Allah, Pak. Karena ini memang penugasan itu kami baru dapat tugas itu baru hari, bentar ya. Ini kan kegiatan kita kan Rabu. Rabu berarti dapat kepastian tugas itu, bukan kepastian ya. Dapat tugasnya itu malam Selasa, Pak. Kegiatan kita kan Rabu. Nah, dapat tugas ini itu baru malam Selasa. Nah, malam Selasa itu malam. Jadi memang ini terus terang memang tugas yang paling istimewa. Makanya kan kami bertiga PJJ itu agak lembur-lembur supaya mencukupkan, sehingga mohon dimaklumi kalau yang baru terpenuhi full itu baru BLC. Nah, nanti yang lain menyusul. Gitu nih Bapak Ibu. Monggo yang lain lagi. Monggo yang lain. Ya.
kalau diizinkan misalkan ada grup WA khusus lah di luar WI atau panitia Bapak supaya bisa melancarkan karena masing-masing pribadi dari kita yang di sini pasti berbeda. Ada yang berani dan ada yang tidak. Nah, nanti apabila mengalami kendala akan lebih terbuka lah seperti itu. Karena yang saya lihat di sini itu rata-rata sudah non sewu guru-guru yang di tingkat atas seperti saya itu di tingkat dasar MI itu kan untuk multimedia itu jarang terpakai gitu. Ya saya tetap berusaha lah, maksudnya saya sebagai guru tetap saya ingin dengan pelatihan ini kan saya ingin menjadi yang tadinya tidak bisa ingin menjadi bisa, yang tadinya sudah bisa akan menjadi lebih bisa. Tapi alangkah lebih baiknya kalau ada grup tersendiri Pak, siapa tahu nanti kok kayaknya sangat kesulitan karena mungkin posisinya waktu malam di rumah dan tidak ada yang memberikan bantuan, mungkin bisa meminta bantuan di grup yang tidak ada WI ataupun panitia. Ini maksudnya hidden group ya? Ya, betul. Tapi matur Bu, tapi matur loh ini. Monggo Pak Harno dan teman-teman. Ya nggak apa-apa Bu. Mungkin ada teman-teman yang kalau mengutarakan mungkin agak malu-malu. Iya, monggo. Nah, saya juga pemalu Bu. Saudara Pak. Siapa tahu nanti ternyata kok saudaranya ya jauh gitu. Ya, monggo, boleh. Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, normal kok itu. Coba monggo, yang lain lagi mungkin, Pak sambil berpikir. Berarti itu kan ditulisnya masih umum ya. Itu mungkin boleh nama lagi. Oke, monggo. Masuk ke yang nomor 1. Boleh nama lagi nggak Bu? Boleh Pak, monggo. Oke, gini penangkapan setiap manusia perihal materi itu kan berbeda-beda ya Bu Pak. Nah, ketika misalkan kita lupa nih, apakah di mana kita bisa ngambil misalkan Ibu memberikan materi dan ilmu ke kami, tapi kan kadang kita lupa. Nah, kita bisa ngambil di mana Bu? Langsung dijawab. Iya, mungkin ada di BLC atau gimana? BLC betul. Di BLC. Oh, di BLC. Ada di BLC. Iya. Ya, sudah. Terima kasih. Memang untuk yang BLC itu materinya agak beda ya, karena itu kan memang standarnya. Nah, ini yang saya edit sendiri. Tapi secara garis besar kalau BLC kan memang itu tujuannya. Jadi mungkin hanya beda format gitu. Ya, ada lagi, monggo. Yang harapan ke panitia. Untuk yang harapan terhadap PJJ mungkin untuk ini sudah cukup mungkin Bu. Tinggal harapan ke panitia mungkin. Monggo Bapak yang lain. Mungkin mudah-mudahan panitia tetap semangat, sabar menghadapi teman-teman yang gini, panitia itu kan kalau di US sering mengumumkan entah foto, entah apa. Oh gitu, itu berkaitan dengan atau biodata itu berkaitan dengan kepentingan panjenengan yang berkaitan juga dengan ketepatan mencetak sertifikat. Sehingga kalau misalnya harapan panjenengan misalnya ya sertifikat cepat jadi misalnya, nah itu tentu balik ke belakang yaitu apakah foto sudah sesuai, kemudian biodata sudah betul. Nah, maka nanti jenengan ketika panitia itu menyampaikan sesuatu segera disikapi ya. Oh gitu. Ini kan harus ada kerjasama yang bagus ya. Apalagi Maaf Bu, mau tanya tentang kehadiran misalkan seperti ini. Kalau Zoom seperti ini kan harus hadir. Misalkan ada tugas yang lain dari madrasah karena kita juga pelaksanaan secara PJJ yang tidak menutup kemungkinan madrasah juga nggak mau tahu. Kalau sekalian kita laksanakan di balai diklat aman, tenang jaga. Jadi misalkan seperti itu gimana Bu? Nanti mengaruhi enggak? Oh,
Kan jenengan bisa buka 2 laptop atau 1 HP, 1 laptop. Ya kan? Maksudnya 1 HP 1 laptop? Misalnya jenengan kan katanya Tugas ngajar, tugas dari madrasah apa tugasnya? tugas ngajar. Misalkan tugas luar lah, misalkan yang kita tidak etis ketika sambil ada tugas itu sambil Zoom kan nggih. Ada yang seperti itu. Misal kita suruh ngadep misalkan ke kantor atau apa, masa sambil bawa laptop atau HP Zoom kan. Gini. Warna itu penjenengan ya sebetulnya. Kadang memang ada yang penting banget dan satu sisi harus Zoom. Maka sebetulnya syarat Zoom itu kan memang harus muncul ya. Tapi kan waktu Zoom itu kan sekitar paling cepat 2 jam, paling lama itu 3 jam. Nah, maka bisa saja, tapi ini nggak kepepet nih Bapak Ibu. Artinya boleh izin enggak gitu loh. Maksudnya boleh izin apa tidak. Yang penting kita nanti tugasnya bisa ngikuti. Izin agak susah Pak. Harus ikut terus ya Zoom ya. Ya diusahakan Pak. Nggih. Tapi diupayakan tuh gini loh. Misalnya Zoom itu kan lama toh. Ya. 2-3 jam. Maka jenengan ketika bertugas apa, laptopnya atau HP-nya itu tetap hidup. Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada nggak apa-apa. Orangnya di sebelahnya. Itu mah tidak. Maksudnya kalau saya ngakali sih bisa, laptop tak putar tak tinggal pergi. Maksud kan ini saya izin Bu. Barangkali ada pertanyaan nanti dipanggil. Oh masih Sena ini kok gak ada orangnya nggak ada. Nah, iya. Ternyata kabur. Dan sifat saya yang kadang-kadang kan begitu. Nah, tiba-tiba memanggil itu. Ya nanti coba kita cari aturannya tentang ketidakhadiran, gitu ya. Kalau ini saya tidak bisa menjawab langsung, nanti kita lihat di panduan atau mungkin nanti Mas Firman bisa membantu menjawab. Ya karena kalau di offline artinya di kelas itu ada berapa persen itu boleh tidak hadir. Kalau nggak salah 10%. Usul Bu, sekalian Bu, usul kapan dari panitia ini. Meskipun secara PJJ kalau bisa ya ada seragam minimal kaos yang semua difasilitasi dari panitia gitu Bu. Dari kantor panitia enggak punya lah. Baik Bapak Ibu. Maksudnya dari kantor Balai Diklat. Yang perlu ditulis yang ini tadi Pak Panji. Izin. Masalah perizinan, terkait perizinan. Prosedur izin. Ya. Maaf Bu, nyambung untuk perizinan tadi. Ya ini kan yang ditulis kaos. Apa Pak Bu? Oh iya maaf Bu ya, saya menyelangi. Nyambung yang perihal perizinan tadi. Kita kan ini Zoom-nya dari tanggal 1 hingga tanggal 14. Lalu saya itu ada ODWK tanggal 7 sampai tanggal 10. Itu bagaimana Bu? 7 sampai 10? Di mana? Ya, di Balai Diklat Semarang. Oh, di sini juga? Alah ya di samping, mulai iso wis. Wis iso. Bisa. Ya. Saya juga di sini kok. Oh gitu. Ya, pun bisa wis. Nek ra iso sesuk ketemu Bu Budi di kantor. Iya, Bu Febri multi talent tak saya rasa bisa. Wes, apalagi ini sudah ada nih. Saja harapan sesama peserta. Untuk harapan sesama peserta, monggo. Untuk kaos, sementara saya jawab dulu. Atau nanti biar panitia yang jawab saja deh, yang itu. Untuk kalau yang kaos tadi kan sudah disampaikan Mas Hilman ya, bahwa untuk PJJ itu hanya mendapatkan ganti kuota. Itu. Tapi ya nanti saya tanyakan. Oke, harapan sesama peserta, monggo. Harapan sesama peserta saling membantu dan saling melengkapi, Bu. Ya, monggo. Ayo, yang lain lagi. Mungkin match dengan yang harapan terhadap PJJ tadi, Bu. Saling membantu, saling keterbukaan tadi mungkin. Ya. Kolaborasi yang jelas. Satu, dilarang mengganggu Zoom. Nah, mungkin itu juga Bu. Ya penting itu. Mungkin bahasanya sadar diri kalau tempatnya itu bising, ya mungkin
cari tempat Di yang mood. tenang. Ya, cari Nggih, tempat tenang. betul. Nggih. Oke, kecuali kalau pas ngomong memang pas bicara kemudian dia tidak bisa berkelit dari keramaian itu silahkan seperti Nggih, tadi kan betul. ada toh. Nggih, Tapi nggih, nggih. setelah itu langsung di Mood lagi. mood. Artinya kebisingan hanya sebentar. Tidak boleh ngechat secara pribadi, Bu. Oh, ada, sudah ada ya yang ngechat secara pribadi. Ya. Terus apa Ngechat lagi? tanya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa kalau lu tanya pribadi ya, itu pasti tanya. Tanya tugas. Oh, boleh kalau itu. Yeah, Modusnya kan tugas judul biasanya. Iya, ya. Apalagi? Boleh sambil ngopi mboten ini? Boleh. Yeah. Boleh kalau dibagi-bagi, Pak. Iya, betul. Tadi saya nggak izin tapi sambil ngopi. Baik, sekarang harapan pada fasilitator. Ya, fasilitas peserta dipenuhi semua. Fasilitator. Siapa itu yang bilang fasilitasnya dipenuhi semua itu? Pak Samsul. Pak Samsul. Itu fasilitator, hak peserta diberikan sepenuhnya. Misalnya apa ini, Pak? Sinyal jelek. Materi. Mungkin ulang tugas-tugas misal tidak begitu jelas. Oh, udah, Pon. Apa itu? Akses tugas. Oke, yang lain lagi. Ini tinggal sedikit waktunya. Pak Jazim ini kayaknya mau berkata-kata ini. Monggo, ibu-ibu mungkin ini. Iya. Monggo. Halo? Monggo, Bu. Tidak ada? Ya udah. Harapannya sehat semua ya. Ada reward nggak, Bu, untuk peserta terbaik? Kalau ini saya tanyakan, saya nggak berani menjawab ini. Coba ditulis mawon, Pak. Ada, Bu, rewardnya tepuk tangan. Coba ditulis ada reward enggak gitu aja. Ya Pak Jazin, kok Pak Jazin, Pak Panji. Terkait dengan laporan dan daftar hadir pripun, Bu? Pripun? Terkait dengan laporan dan daftar hadir peserta. Laporan dan daftar hadir peserta. Itu terkadang kan dari Kemenag ditanyakan gitu, ketika kita menyampaikan laporan ke sana kan ada daftar hadir. Iya, betul. Sebetulnya kalau daftar hadir itu nanti di record Zoom itu otomatis ada. Ya, tapi mungkin dari panitia akan disediakan juga yang versi entah Google Form atau apa itu. Coba Om ditulis. Ya. Kalau di Zoom itu kan sebetulnya berapa yang masuk itu kan yang hadir saja siapa saja, kontribusinya itu berapa kan ada tuh sebetulnya. Misalnya masuk, terpental, keluar. Nanti masuk lagi, keluar lagi. Itu juga ada catatannya, jam-jamnya. Tuh, nanti insya Allah itu ada, Pak. Nih, laporan dan daftar hadir peserta. Oke, cukup nggak? Untuk yang harapan cukup, kemudian norma. Ya, monggo. Bawahnya, Pak. Apa tadi, Pak Harno? Hal-hal yang apa tadi? Boleh yang dan tidak, pertama, boleh, yang tidak boleh dan yang boleh. Ya, monggo. Sekarang yang boleh dulu. Yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ya, ya. Silahkan. Monggo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang boleh dilakukan dulu. Tadi boleh sambil ngopi. Boleh. Yang boleh dilakukan saat mau keluar dari Zoom, misalkan mau ke belakang, ya, harus izin. Nah, boleh. Kalau ke belakang berarti nanti masuk lagi ya? Oh, cuma kok ya. Zoom-nya tidak keluar, tapi keluar dari kamera ya? Baik.
meninggalkan kamera Zoom. Antar muka, nggih. Terus apa lagi yang boleh? Bertanya boleh enggak? Ya, bertanya boleh, Bu. Itu penting Bertanya. banget, nggih. Ya. Harus dilakukan itu. Apalagi? Membantu menjawab boleh enggak? Membantu menjawab mungkin boleh, Bu. Boleh, memberikan Boleh. bantuan. Ketika di Zoom itu sangat bagus banget. Oke. Apalagi? Ini terpaksa saya agak mancing supaya agak cepat ya. Apalagi? Terima kasih ya, Bu. Apa? Terima kasih. Nggih, sami-sami. Apalagi? Membantu. Ya udah nanti dipikir lagi. Yang tidak boleh. Tadi yang tidak boleh apa tadi? Tidur. Ya. Itu waktu Zoom. Tidur waktu Zoom. Terus juga tadi apa? Berisik ya? Berisik ya, berisik. Noise. Ya. Kira-kira kalau bapak-bapak ngerokok itu dibolehkan apa tidak? Ada kah? Jangan. Nggak boleh. Iya. Rokok nggak boleh. Nanti terekam. Iya, betul. Iya, jangan Jadi tidak boleh gantengnya merokok. hilang. Betul, nggih. Nanti tangannya akan kelihatan tuh, sut gitu. Boleh saat istirahat aja, Bu. Boleh. Nah, Mungkin nanti yang merokok. Oke, ini cukup ya? Cukup, cukup, nanti dikembangkan lagi di mana? Di BLT yang diskusi. Oke. Nanti setiap peserta harus nulis karena di situ namanya akan muncul meskipun sekali, gitu nggih? Oke. Nanti menjadi learning log dan mungkin kalau jenengan memerlukan juga bisa saya ambilkan, gitu. Oke, berarti mungkin Pak Panji bisa nambahin nulis untuk apa? Menyampaikan komentar di ruang diskusi tadi. Hukumnya wajib mungkin, Pak. Sudah ada kok di sana tulisannya. Oke. Terus nanti dari yang boleh dan tidak ini Pak dibuat aturan nggih. Oke. Aturan tuh misalnya datang di Zoom apa namanya? Tidak telat. Itu kemudian mengumpulkan tugas itu sesuai waktu yang disediakan. Bu, jangan tidak telat, Bu. Boleh telat minimal berapa, maksimal berapa gitu. Memang ada aturan gitu boleh telat. Kan kita yang buat. Aturan kok malah membolehkan. Aturan itu ya jenengan pernah membuat aturan kontrak belajar ke peserta boleh terlambat. Kecuali aturannya maksimal 5 menit sebelum waktu ditutup mungkin boleh. Apa ulangi? Mengirim tugas 5 menit sebelum waktu habis. Boleh, tapi itu yang deg-degan itu yang ngirim sendiri. Nanti kalau sinyalnya pas terkirim, nggak bisa terkirim. Iya. Karena nanti kalau telat otomatis mengurangi meskipun sedikit gitu loh. Intinya yang tidak boleh tugas sesuai waktu. Iya. Sesuai waktu. Baik, cukup nggih? Nanti dirangkum menjadi aturan nggih, Pak Panji? Nggih. Oke. Insya Allah cukup, Bu. Nggih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menulis di mana tadi? Di BLJ, di forum diskusi. Entah mirip-mirip itu juga boleh, beda banget juga masih boleh, ya. Itu yang penting nanti setiap peserta itu wajib menulis karena itu akan tercatat. Misalnya Pak Suparmo nulis apa, Pak Isna ini nulis apa, Pak Samsun nulis apa. Ini yang kelihatan ya. Bu Siti Hayati nulis apa, Bu Febriana nulis apa, Pak Harno ini juga jelas menulis apa di sini yang kelihatan ini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sekarang sudah cukup. Monggo Pak Harno di apa namanya? Entah di diakhiri dulu. Oke. Terima kasih Bapak-bapak untuk terkait dengan pembahasan pada hari ini mungkin sudah cukup, sudah selesai. Selanjutnya langsung ditutup atau saya kembalikan ke kembalikan ke Ibu? saya dulu. Kembalikan Oke. Ngapunten lho niki wah saya agak santai mawon lho, kita itu ketemunya paling enggak 10 hari, kalau tegang terus ya pusing ini. Iya Bu, saya agak gimana gitu. Enggak apa-apa, monggo. Oke, terima kasih. Mungkin terkait dengan pembahasan terkait dengan harapan dan
lain-lain yang tadi sudah dicatat sudah selesai. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Firsari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Harno dan timnya. Oh ya, satu pengingat tadi dari Bu siapa tadi di chat. Ketika Zoom, ini kenapa kok wajahnya kok munculnya Bu Siti Hayanti ya? Tak buat gini aja. Nah, apa tadi? Ketika Zoom itu secara otomatis jangan usahakan untuk dibuat dibuat mute dulu ya, kecuali yang memang berkepentingan untuk berbicara. Apalagi kalau lingkungannya itu ramai sekali. Kemudian ingat ketika Zoom itu usahakan usahakan posisi normal semua ya Bapak Ibu. Duduknya. Ya, entah duduknya atau apa. Ini kebetulan tadi Bu Siti Hayanti itu kan mungkin kameranya muter-muter, takutnya nanti kena bagian-bagian yang ini kebetulan ya makanya saya ingatkan dijemput. itu loh. Tadi pakai laptop, sekarang pakai HP. Oh ya. Maaf sekali. Enggak apa-apa, kebetulan aman Bu. Kan pernah terjadi tuh? Gimana ketika Zoom tidak tahu kalau Zoom, nah belakangnya lewat nggak pakai baju atau apa, nah itu jadi hati-hati gitu. Kalau boleh tahu besok mulai jam berapa ya? Besok insya Allah, sebentar saya tengokkan sekalian. Besok insya Allah hari Kamis. Hari Kamis itu tanggal 2. jam 13. Oke, siap jam 13 itu Zoom, paginya itu free. Silakan jenengan ngajar. Oke, betul. Nanti Mungkin insya Allah bisa minta jadwalnya di-share, Bu? Iya, ini sudah di ACC, nanti saya share. Ya. Ini jam 13. Insya Allah aman, karena kami juga berpikirnya itu untuk kepentingan Bapak Ibu juga. Itu enggak? Iya, tadi agak mambrah-mambrah sedikit karena pembukaan jam 10 tadi. Oh, kalau ya enggak apa-apa, sebetulnya kan tadinya saya buatnya itu justru pagi, Bu. Justru pagi, kemudian ada masukan, karena Bapak Ibu guru kan cenderungnya ngajar pagi, maka itu dibuat siang, dan insya Allah tidak sampai, kecuali tertentu, nggih, tapi rata-rata aman untuk panjenengan. Siap. Oke, Bapak Ibu. Untuk Sabtu free ya, Bu? Sabtu. Ya, itu tidak ingin naik. Jadwalnya free. Iya, Bu, di jadwal Sabtu jam berapa, Bu? free. Ya, maaf. Ini kan Senin saya sampai edit Jumat. lagi tadi. Aduh. Sabtu. Jam berapa, Bu, ya tadi? Sabtu, sebentar, Bu. Sabtu pertama free. Sabtu free sehari kayaknya di jadwal tapi. Ya. Sabtu kedua kayaknya kok free juga nih. Ya. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Kebetulan ada porseni anu itu Bu, MI itu Bu. Sabtu. Provinsi ya. Oke, nanti saya share besok ya, betul. Saya share. Ya, mudah-mudahan aman. Kemudian Bapak Ibu nanti langsung masuk ke pretest di BLC ya. Oh, maaf tadi Pak Hamidi terus yang tanya itu kok tersembunyi, ya? Tersembunyi sebentar. Ini, ya, oke. Ini saya munculkan dulu. Kebetulan memang waktunya tadi saya perkirakan jam 3 baru bisa mulai, ya. Ini sekarang saya buka dulu. Nah, silahkan di-refresh Bapak Ibu. Mungkin yang sudah buka pretest itu tadi belum muncul, silahkan di-refresh, nanti insya Allah sudah muncul. Oke. Nah, oke Bapak Ibu, cukup ya? Ini sudah 2 jam. Nah, besok kita ketemu lagi hari Kamis jam 13. Oke Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan BLC kita sudah selesai dan alhamdulillah juga Bapak Ibu aktif semuanya. Ini mudah-mudahan kegiatan kita membawa kebaikan bagi kita semua dan jangan lupa meskipun panjenengan mendapat panggilan itu mungkin bukan inisiatif Bapak Ibu sendiri, tapi mudah-mudahan kalau kita niatkan mencari ilmu, ya
kemudian tholabul ilmi, mudah-mudahan menjadikan hal yang baik bagi kita semuanya. Ya. Amin, 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 amin. Kemudian yang berikutnya, tentu saya mohon maaf jika dalam tatap muka kali ini mungkin ada kekurangan. Kemudian kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu sudah foto belum ini? Belum. Belum. Belum, Bu. Kalau belum, mari kita foto bersama dulu. Waduh. Ya. Kamera tolong dihidupkan ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Saya save di PJJ. Mungkin besok lain kali teman-teman bisa screenshot dulu ya Bapak Ibu. Langsung kirim ke grup kelas, karena kadang-kadang saya lupa. Yang kedua, silahkan. Halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, pun. Ntar saya masukkan sekalian di sini. Nah, udah. Tadi saya sudah menutup. Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Ya, kemudian jangan lupa nanti masuk di pretest dan juga sekaligus di forum diskusi. Tapi kalau forum diskusi itu bebas. Ya, mau malam juga boleh. Gitu nggih Bapak Ibu? Saya akhiri. Ya, salam sehat Pretest selalu. sampai jam 5, Bu, nggih? Iya, sampai jam 5. Oke. Saya akhiri dulu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya Bu.